Ya 5 sudah nggak apa-apa. Radhiyallahu ankum. Wa tsani mimma tad'u, kita sudah sampai di nasihat beliau yang kata beliau, wahai anakku, aku akan menasihatimu dengan 8 perkara. Yang pertama beliau mengatakan jangan kebiasaan ngedebat orang, terlebih untuk masalah yang sekiranya menimbulkan permusuhan, perpecahan, seperti yang terjadi sering di tengah-tengah kita. Walaupun misalnya ini air putih atau susu, air putih, udah ini susu, udah. Kalau bakal ribut ya udah ini air putih, ini susu, terserah kamu. Itu maksudnya. Kecuali kalau memang kamu pengen ngasih unjuk ke seseorang kebenaran, itu dengan syarat. Kita ulang sedikit, sudah kita pahami, yaitu nggak boleh kita menolak kalau kebenaran dari lisannya orang. Kan sudah kita jelaskan juga. Juga hendaknya dibahasnya bukan terang-terangan, bukan rame-ramean. Ayo diskusi terbuka antara ini dengan ini seumpama. Ya kalau memang dia alal hak silahkan. Tapi kalau sudah kelihatan bohongnya, ujung-ujungnya nanti bohong, mending mundur minta maaf. Paham ya? Nah, juga beliau melarang untuk menjawab pertanyaan dari 3 golongan yang sudah kita katakan. Kalau pertanyaan tadi datangnya dari orang yang hasud, yang benci, yang dengki, jangan dijawab. Percuma mau dijawab juga nggak bakal ada ujungnya. Namanya udah nggak suka. Orang kalau sudah nggak suka, semua kebaikan nggak bakal jadi baik, jadi sampah di mata dia. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, jangan kamu jawab dari orang yang hamagoh. Apa hamagoh waktu itu anak kasih tahu? Tolol. Yang udah dikasih tahu udah bener begini nggak paham ya? Ini juga jangan dijawab. Anggap kalau contohnya nggak pantas sebenarnya, anak TK nanya ke dosen, nanya misalkan teori Big Bang, nggak usah dijawab, nggak bakal ngerti kalau dijelasin juga. Udah diemin aja, kasih uang suruh beli coklat, itu lebih bagus jawabannya. Kemudian yang ketiga kata beliau, yaitu orang yang minta petunjuk, benar-benar dia nanya benar dari hati, tapi kelihatan ini orang dia pemahamannya nggak jayid, nggak bagus, atau bahasa kita tuh agak-agak tell me, agak lelet, maka jangan dijawab juga. Jangan dijawab juga. Tapi bicara sama dia dengan kadar akalnya dia aja. Kadang-kadang kita ketemu sama orang, Masya Allah, dia sudah besar, sudah dewasa, sudah punya anak, tapi diajak ngobrol kadang-kadang kan nggak nyambung. Ada kan yang begitu ya? Nah ini jangan terlalu banyak digubris. Karena kalau kita gubris, semisal 3 orang tadi yang ada hanya membawa hati. Ya Allah, 10 kali ku ulang-ulang, dah paham orang ini, dah ngerti. Ya udah diemin aja, nggak apa-apa, biarkan mereka. Kecuali yang kata beliau, orang yang benar-benar minta petunjuk, pengen dapat jawaban yang berakal, faham, tidak karena dengki, tidak karena iri, tidak karena syahwat, tidak karena kedudukan, harta dan lain sebagainya. Memang dia pengen benar. Ini dia benar-benar, maka silahkan dijawab. Orang seperti ini bisa menerima nasihat, bisa menerima masukan, sebagai yang ditanya atau sebagai penanya. Kalau seumpama guru kita ada nggak ngejawab, berarti kita punya 1 dari 3 penyakit, maka perbaiki. Tapi kalau kita sebagai yang ditanya, maka berbijaksanalah dalam menjawab. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, wasani mimma tad'u, yang kedua yang mesti kita tinggalkan, ada 8 nasihat yang mesti kita kerjakan kata beliau. 4 dikerjakan, 4 ditinggalkan. Adapun yang ditinggalkan jangan debat. Yang kedua kata beliau, wa huwa an tahdhara min an takuna wa'idhan mudzakiran. Hendaknya kamu berhati-hati saat menjadi wa'id mudzakir. Wa'idan wa mudzakiran, yaitu orang yang dai, seorang guru, ustadz, penceramah,
fah kathirah, karena menjadi seorang dai itu banyak penyakit. Ini mesti kalian paham. Gak enak jadi dai itu. Illa, kecuali anta'mala bima taqul, kecuali engkau beramal dengan apa yang kamu ucapkan awalan. Kamu mulai dari dirimu sendiri. Tsumma ta'idzu bihin nas, baru kamu kasih tahu orang. Karena itu nanti jadi bumerang bagi setiap dai. Ini yang harusnya ditangisi para dai, ditakuti. Ngeri memang. Ajak orang, ayo buat baik, ayo bertakwa, ayo begini, ayo hadir majelis, ayo kita duduk zikir sama-sama, tapi nggak pernah hadir, nggak pernah duduk, nggak pernah begini dan lain sebagainya. Tafakkar fi ma qila Isa alaihi salam. Coba kamu fikirkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa. Ya ibna Maryam, wahai Isa, id nafsak, nasihati dirimu dulu. Fa in ta'attaf, terima nasihat untuk dirimu, sudah kamu kerjakan, baru kamu nasihati orang lain. Wa illa fastahi min rabbik, kalau tidak maka malulah kamu dari Tuhanmu. Kenapa? Karena Allah mandang kamu, Allah merhatikan kamu. Terlebih pandangan yang Allah pandang itu apa yang ada di dalam hati, bukan cuma pakaian. Kadang-kadang kita terlena dengan pakaian. Maka sebagian kaum solihin itu mengatakan apa? 2023 ini imannya manusia cuma ada di mata mereka. Cuma ada di mata mereka. Dia ngelihat orang pakai gamis, pakai putih, hidung mancung, ada jenggotnya tipis-tipis. Pertama kali biasa dipanggil beb, padahal dia bukan. Ada kan yang begitu? Atau dia ngaku enggak, saya bukan Habib, oh guru. Kalau itu dia terima. Itu penyakit zaman sekarang. Atau baru bisa ngaji sedikit, suaranya bagus sedikit. Guru, apa hukumnya ini? Kamu tahulah, itu boleh aja. Ada enggak yang begitu? Modal suara bagus, tajwid bagus, nggak pernah belajar sama sekali sebelumnya, halal dan haram, berbicara sembarangan. Ada, banyak. Coba lihat setelah kedatangan Habib Umar, dari sekian banyak yang cinta, ada yang ada namanya Syekh Sayyid Ahmad Tontowi, kalau tidak salah, salah satu Grand Syekh Al-Azhar, ahli Quran, pemimpinnya para ulama di Mesir. Cara baca beliau, Bismillahirrahmanirrahim, dalam sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu beliau. Nggak perlu diperbagusi. Loh kenapa Habib? Kan Nabi yang perintahkan. Kalau boleh saya menjawab, kalau boleh biar kita nggak suudzon lagi kepada mereka. Karena di dalam sholat itu hubungan antara kamu dengan Allah. Kamu lagi bicara. Saat Nabi mengatakan Zayyinul Qur'an bi aswatikum, perindahlah Al-Quran dengan suara kalian, maka para ulama diantaranya mereka menjelaskan dimaksudnya perbagus itu dengan tajwid, dengan tartil, dengan tadabbur. Tidak harus dengan langgam, itu tidak. Yang jelas, yang pasti dengan tajwid, tartil, tadabbur, kalau bisa tafahum, difahami maknanya. Saat kamu takbir Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Apa maksudnya? Kamu diharamkan hal-hal yang sebelumnya halal. Makan, minum air putih, semuanya halal. Tapi waktu kamu takbir nggak boleh, haram semuanya. Saatnya kamu berhubungan sama Allah. Nah saat kamu mulai baca bismillah, kamu bicara sama Allah. Kalau boleh kita katakan, masa
Saya sekarang berbicara dengan kalian dengan nada seperti ini, enak enggak? Enak enggak? Enggak enak, sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan yang punya nada, silahkan. Kami tidak menyalahkan. Tapi kalau boleh, kami mau jelaskan kenapa kok sebagian ulama lebih memilih bacanya nggak pakai nada seperti itu. Kalau boleh kami menjelaskan. Biar nanti kita nggak salah paham. Oh bagusan guru ini, Beb. Guru siapa guru ini? Belajar di mana? Kada. Anu aja sih itu di musola-musola aja. Astagfirullahaladzim, berani dia ngebandingin ulama satu sama yang lain. Jangan, kasihan tuh jadi penyakit di hati nanti. Ya, hati-hati, perbaiki. Makanya jadi dai itu tidak mudah. Sebelum nasihati orang, nasihati diri sendiri. Nah, saat kita mau komentari orang, saat itu juga kamu jadi dai, jadi hakim. Stop, tahan jari kalian, tahan lisan kalian, jangan asal berkomentar. Seumpama ada yang ngejelekin, semarah-marahnya kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat taufik, mudah-mudahan diampunkan, mudah-mudahan dimaafkan. Kalau dia tidak berubah-berubah, mudah-mudahan ya Allah engkau sayangi dia, engkau panggil dia sekarang juga. Kan disayang sama Allah, nggak ada masalah. Kita doakan disayang, bukan dibenci. Itu sebenci-bencinya kita seumpama. Belajar begitu, belajar bijaksana dalam menjadi dai. Lo memang dai itu cuma Habib semua yang ada depan ini, bukan. Kalian semua dai. Kalian semua, sering saya katakan, yang ngajak orang kepada Allah dan Rasulnya bukan cuma kami yang ceramah, tapi kalian yang dapat ilmu, yang tiap malam Jumat, setiap malam Selasa, setiap malamnya hadir dari satu majelis ke majelis lain. Kalian pun dai. Bagaimana orang mau duduk betah dalam taat kalau kalian tidak kasih contoh? Bagaimana orang lain mau nilai Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian misalkan Bang Alawi, kan lagi isu-isu yang nggak panas sih. Kalian kasih contoh, ini yang kami dapat. Kayak ada pertanyaan tahun 2017 kalau tidak salah, waktu itu anaknya masih SMP kelas 3. Habib, saya pengen hadir majelis, sudah sekian bulan, akhirnya ibu saya melarang. Saya tanya, apakah ada perubahan kamu di rumah? Apakah sholat subuhmu bangun? Saya nggak bilang di masjid dulu, bangun, karena anak SMP agak susah untuk ke masjid. Enggak, Beb, jam 6:30 saya baru bangun, mandi, siap-siap sekolah. Apakah kamu rajin ngebantu orang tuamu, nyapu, ngepel? Enggak, Beb. Apakah nilai kamu bagus? Tidak, Beb. Apakah kamu cium tangan sama orang tuamu? Tidak. Maka kamu gagal dalam hadir ke majelis. Jadi ambil. Ada kepada mereka gara-gara saya. Ada enggak orang-orang itu pengen kenal agama, pengen belajar, pengen nikmati duduk, zikir, muji Nabi SAW bersama-sama sebab saya. Kalau enggak ada, maka kamu ada cara yang salah dalam penerapan yang telah kamu terima selama ini. Tapi kalau orang tertarik, Masya Allah, misalkan ngeliat Habib Agil, walaupun jauh-jauh dari Grogot ke Kuaro, baru pulang capek-capek masih bisa hadir. Habib Ali baru datang habis ikut rihadawah di beberapa tempat, Habib Umar masih nyempatkan hadir. Ustadz Mundir walaupun habis melahirkan istrinya masih bisa hadir. Ya kan tidak mungkin Ustadz Mundirnya. Masih bisa ditinggal, masih bisa ngasih waktu buat umat. Dicontoh begitu. Kenapa kok mereka bisa nyaman? Gara-gara mereka orang bisa ikut tertarik, berarti mereka benar dalam apa yang mereka dapat di majelis. Sedangkan kalau kita tadi duduk di majelis berjam-jam ibadah, tapi di rumah sama, maka kamu sudah membawa nama buruk untuk guru kamu. Makanya untuk yang cinta sama Habib Umar, perhatikan betul-betul adab. Pengen terhubung sama mereka, jaga hubungan kamu dengan mereka dengan adab. Yang punya video ada hubabahnya tolong dihapus.
Jangan nanti kesempatan ini, padahal yang terlihat cuma sedikit bagiannya, tapi karena diperintahkan hapus. Yang mungkin ada pernah nge-share video-video yang apa? Yang bisa ngebuat nama baik beliau rusak, segera dihapus. Video-video itu foto gimana? Tidaklah aku ke Indonesia kecuali atas perintah Rasul. Hapus. Jangan, itu bikin fitnah. Loh, Habib memang nggak benar dari Habib Umar? Tanya sendiri. Kalau kalian ragu, tanya ke beliau. Cari yang pasti-pasti aja yang kalian tonton, kalian edit, sebarkan kebaikannya. Jangan ngawur. Itu bukti cinta kita sama beliau. Makanya Hasan Syatiri lagi-lagi saya ingatkan, beliau mengatakan laisat mahabba bikasratil musafahah wala lugyah. Bukan orang yang cinta itu orang yang banyak berjumpa atau banyak cium tangan, banyak apa sekarang ini, foto selfie. Sampai 200 isi filenya foto sama ulama. Lah, bukan itu cinta. Itu hanya kagum, iman di mata tadi. Karena apa yang namanya cinta? Itu mutabaah. Cinta itu ngikutin. Sayyidah Rabi'ah Adawi yang mengatakan alaisal muhib liman yuhib muti'. Bukankah kekasih itu sama orang yang dia cintai taat? Dia ikuti semua. Beliau larang, ayo jangan ghibah. Ya Bib, saya enggak ghibah lewat mulut, lewat ketikan. Kamu tahu enggak sih ini lah. Sama aja Bambang. Salah, Ferguso. Enggak boleh, kalau Bambang takut ada yang punya nama Bambang di sini. Beliau bilang jangan begini, ikutin. Itu tandanya cinta. Baru kita boleh mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Maka perbaiki lagi hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan kita sama Nabi Muhammad, jaga nama baik guru-guru kita. Seumpama pengen maksiat, tanggalkan atribut majelis kamu, tanggalkan atribut pakaian Islam kamu. Kalau pengen maksiat, bukan saya izinkan, gak boleh maksiat itu gak boleh. Tapi jangan sampai nanti maksiat pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, terlebih pakai gamis. Naudzubillah kalau ada yang minta ijazah imamah sama anak misalkan, baru untuk mana? Ke rumah pacar Beb. Kalau ada yang begitu kasih tahu ya, kita pukulin rame-rame. Gak bercanda kalau itu. Pakai imamah rapi-rapi kemana? Mau mejeng kata dia. Kayaknya keren Beb pakai imamah. Karena saya lihat dari semua pakaian terbaik memang pakaiannya Nabi Muhammad. Kan begitu. Sudah sering saya katakan apa? Dari semua pakaian yang ada ini 20 tahun ke depan bakal usang. Tapi gamis, sorban, peci, ditambah imamah sama jubah. Kalau anak pakai itu damage-nya nambah kan? Bisa kena ulti yang ngelihat. Ini pakaian Nabi Muhammad. Tapi kalau kayak mungkin maaf ada beberapa merek, ada tulisannya A, B, C, lama-lama hilang. Dipakai 10 tahun yang akan datang, orang protes, jeleknya bajunya udah jadul. Akhirnya gara-gara dia ngeliat, oh baju paling keren baju Nabi Muhammad, pengen pacaran, bawa sorban. Nggak taunya sorbannya dipakai untuk duduk di semak-semak. Waliyadzubillah. Jangan. Stop sayangnya, stop. Tobat. Sama-sama kita tobat, sama-sama kita minta maaf sama Allah. Jangan lagi kita ngecewakan guru-guru kita. Bib berat, nggak apa-apa. Segala sesuatunya pasti berat kok. Pasti berat. Kita duduk begini ini berat banget. 2 jam, 3 jam. Bagaimana Habib Ali kemarin yang berjam-jam? Habib berapa jam? 4-5 jam. Lumayan tuh. Itu yang di live aja kan 4,5 jam kalau yang di Istiqlal. 3,5 jam kalau nggak salah, hampir 4 jam. Itu di luar live-nya sudah lama nungguinnya. Betah tapi. Nah, gimana caranya kita belajar betah? Awalnya pasti berat kok. Awalnya itu ada yang tidur-tidur, ada yang kakinya miring-miring, ada yang mulai rasa ada duri-durinya. Itu biasa kok. Karena memang setan nggak bakal pengen kita betah di tempat-tempat khair. Setan nggak pengen kita tuh betah dapat kebaikan. Setan tuh nggak pengen kita tuh jadi orang yang jalannya itu ngikutin Nabi Muhammad. Nggak pengen sama sekali. Pengennya setan tuh apa? Kita jauh dari Nabi Muhammad. Kita itu nggak ngikutin Nabi Muhammad. Kita nggak kenal Nabi Muhammad. Kalau perlu kita rendahkan Nabi Muhammad. Itu kepengennya setan. Tapi kalau kita lawan, maka selama proses tadi, walaupun kita patah-patah, nggak utuh, nggak sempurna, Allah akan terima dengan kesempurnaan.
Seorang saleh mengatakan siru ilallah urjan wa makasiro. Teruslah kamu jalan menuju Allah walaupun kamu sendiri belum sempurna. Jangan tunggu sempurna baru mau jalan. Tidak apa-apa dari sekarang dimulai. Dibiasakan, patah-patah, capek, lelah, letih, biasakan. Fala tantadhirus sihhah. Jangan nunggu sempurna. Sebab saat nunggu sempurna bakal batal semua, hilang, nggak jadi. Oh, aku mau mulai istiqomah ke majelis kalau aku dapat arisan atau warisanku keluar, begitu warisan keluar. Kemana dia? Ya keluar, nggak jadi datang dehnya. Anu Beb sibuk nah Beb. Anu nah. Kenapa anu? Nah, kita bukan ini. Jadi jangan tunggu begitu, tapi terus jalan, biasakan. Biasakan. Mungkin beratnya di awal, tapi mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah, juga inayah. Maka berhati-hati kata Imam Ghazali, jadi seorang dai. Semua kita nih dai. Sebelum kita ngajak orang, mulai paksakan diri kita. Sebelum ngajak orang sholat, kita harus kebiasaan sholat. Sebelum ngajak orang zikir, kita harus biasakan zikir. Sebelum kita ngajak orang ke majelis, maka kita harus biasa ke majelis. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah, sehingga kita semua lolos selamat dari ujian. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Mudah-mudahan kita nanti di mahsyar berjalan di belakang Nabi Muhammad bersama guru-guru kita, bersama para masyayikh kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita sulam keadaan husnul khatimah fi khairati afiyah wa sallallahu alaihi alamin. Minta maaf dalam taridhonya kami dari Majelis Rasulullah Kota Balikpapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Haji Ahmad Sajali, juga segenap para pengurus Masjid Nidaul Khair. Mudah-mudahan Allah balas antum semua dengan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ini